Para misionaris berkata bahwa Nabi Muhammad tidak sempurna. Buktinya dia membutuhkan doa dan juga membutuhkan sholawat dari umatnya. Sholawat itu adalah doa. Jika Muhammad adalah seorang manusia yang sempurna, mengapa Muhammad masih membutuhkan sholawat dari umatnya? Ini kan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu manusia yang masih kurang, tidak sempurna. Ya, nyatanya dia masih membutuhkan sholawat dari umatnya. Apakah memang benar seperti itu? Jika Anda sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendengar pernyataan para misionaris seperti ini, lalu kira-kira apa jawaban Anda? Kami sendiri Al-Faqih Ma'alim sudah sering kali mendengar para misionaris berkata seperti ini. Terutama tatkala kami dakwah di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dahulu itu banyak sekali kristenisasi, sehingga banyak sekali umat Islam yang mohon maaf masih awam-awam ini justru menjadi murtad. Banyak sekali jurus dan senjatanya para misionaris. Salah satunya mereka mengatakan bahwa Muhammad itu tidak sempurna. Buktinya Muhammad masih butuhkan sholawat. Ini kan menunjukkan tidak sempurna. Beda dengan kami, Nabi kami yaitu Yesus, kan gitu. Tadi dikatakan Nabi tapi diangkat sebagai Tuhan. Nabi kami Yesus itu nggak punya dosa, tidak punya dosa sama sekali. Bahkan Yesus mampu untuk mengampuni dosa-dosa. Dosa-dosa dari seluruh umat manusia diampuni oleh Yesus. Beda dengan Muhammad. Muhammad itu manusia yang tidak sempurna, sehingga Muhammad masih membutuhkan sholawat. Sedangkan sholawat adalah doa. Ini menunjukkan bahwa Muhammad itu tidak sempurna. Inilah propaganda para misionaris. Nah, pertanyaannya, jika Anda menemui misionaris seperti itu, atau misalnya saudara Anda, atau misalnya teman-teman Anda, sahabat Anda yang didangkalkan akidahnya oleh para misionaris, lalu kira-kira apa jawaban Anda? Oleh sebab itulah perhatikan nih, apakah benar Nabi Muhammad SAW itu membutuhkan sholawat dari umatnya? Jawabannya adalah tidak. Nabi Muhammad tidak membutuhkan sholawat dari umatnya. Justru umatnya lah yang membutuhkan sholawat, karena sholawat itu diperuntukkan khusus untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri adalah manusia yang paripurna, manusia yang sudah sempurna, tidak memiliki dosa. Mengapa? Karena seluruh dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Sehingga Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna. Jika manusia yang sempurna sudah tidak memiliki dosa, apakah membutuhkan doa dari manusia yang lain? Tidak, tidak sama sekali. Lalu bagaimana Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad? Justru Allah sudah memberikan rahmat yang paling besar. Buktinya Allah memberikan solawat khusus kepada Nabi Muhammad. Dan para malaikat juga membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian umat Islam diberikan bonus. Umat Islam, jika kamu kepingin doa-doamu mustajab, permintaanmu dikabulkan oleh Allah dengan mudah, jika kamu kepingin rezekimu gampang, lancar dan mudah, hartamu banyak melimpah ruah, maka bacalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari. Jika kamu minta ini itu kesulitan, maka bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bonus khusus dari Allah. Jadi yang butuh sholawat itu adalah umat Islam. Umat manusialah yang butuh sholawat. Jadi ini adalah bonus keringanan yang sungguh luar biasa. Mengapa nih? Perhatikan, bedanya doa-doa lain dengan sholawat. Doa-doa lain baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, kalau tidak yakin, tidak ikhlas, tidak mantap, maka sulit dikabulkan oleh Allah. Sulit. Doa-doa itu harus yakin, mantap, ikhlas. Itulah baru mustajab. Berbeda dengan sholawat. Sholawat itu mohon maaf, walaupun toh dipanjatkan dengan rebanahan, rebana itu kan musik, tapi masih tetap dikabulkan oleh Allah. Inilah sungguh luar biasa kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga jangan sampai kita terpropaganda oleh para misionaris,
Jadi kalau misalnya ada para misionaris mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak sempurna, buktinya masih membutuhkan sholawat dan doa dari umatnya, maka jawab saja, Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak butuh sholawat. Beliau tidak membutuhkan sholawat. Seandainya tidak ada yang baca sholawat kepada beliau sama sekali, Nabi Muhammad SAW tetap manusia yang sempurna, yang paripurna, yang sudah senantiasa diberikan rahmat oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini adalah penguat. Allah dan para malaikatnya sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun perintah Allah selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, ini adalah khususiyah bagi umat Islam yang ingin doa-doanya cepat mustajab, cepat makbul, diterima oleh Allah, maka bacalah sholawat. Jadi yang butuh kitalah umat Islam yang membutuhkan sholawat, bukan Nabi Muhammad SAW. Tidak sama sekali. Nah, adakah dalil menjadi jaminan bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah diampuni dosa-dosanya? Loh, banyak sekali. Banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran Karim. Contohnya nih dalam surat Al-Fatah ayat 1 ke 5. Surat Al-Fatah ayat 1 sampai ke 5. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima. Ini kan jelas sekali. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, fatahna telah memenangkan oleh kami laka untuk Muhammad, fathan dengan suatu kemenangan mubinan yang nyata. Nabi Muhammad SAW telah diberikan kemenangan oleh Allah dengan kemenangan yang nyata-nyata. Liyaghfirakallahu ma taqaddama, agar Allah mengampuni bagimu, Allah mengampuni bagi Muhammad ma terhadap segala sesuatu taqaddama yang telah terdahulu min dzambika daripada dosamu Muhammad, wa ma ta'akhkhara dan segala sesuatu dosa-dosa yang akan datang yang terakhir, wa yutimma ni'matahu, dan tidak hanya itu, Allah juga akan menyempurnakan nikmatnya luar biasa alaika atasmu Muhammad, wa yahdiyaka, dan Allah akan berikan hidayah petunjuk kepadamu siratan mustaqimah, pada jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan dia Allah akan memberikan pertolongan kepada Muhammad nasran azizan, dengan pertolongan yang kuat, yang kokoh perkasa. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Subhanallah, sungguh luar biasa. Orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan akan Allah masukkan ke dalam surga min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, selama-lamanya, kekal abadi di dalam surga. Wa yukaffir anhum sayi'atihim, dan Allah melebur dari mereka seluruh kesalahan-kesalahan mereka. Inilah jaminan dari Allah Azza wa Jalla, bukan hanya kepada Nabi Muhammad khusus, tetapi kepada setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Inilah jawaban kami. Semoga manfaat dan barakah fid din wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.